about me and you, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. They're really saying I love you. Halo teman-teman, jumpa lagi di Sunrise Garage. Hari ini kita mau ngebahas sedikit tentang Lea Supernova ya. Jadi kita udah mulai jalan, udah lumayan enak driftingnya. Oke, untuk pertama kita mau nge-review dulu deh gimana Lea itu dan settingan apa yang saya pakai untuk layout elektroniknya. Oke, dari luar dulu kita lihat body ya. Kita body pakai FC3S BN Sport Ausima. Itu kalian pasti udah tahu di video-video sebelumnya ya. Dan ini udah saya cat warna kuning, udah saya varnish juga, udah finish. Tinggal kita nanti pasang perindil-perindilannya lah, kayak misalkan wiper belakang, wiper depan, bumper, sama kalau nggak saya pasang bumper, saya pasang busbar belakang, lalu saya pasang knalpot nanti, dan kita pasang LED backfire dan lampu depan sama lampu belakang deh. Nah itu dari ini ya, dari luarnya yang tampak dulu. Nah sekarang kita lanjut ke suspensi dulu deh. Kita lanjut ke suspensi. Nah ini kalau kita bisa lihat teman-teman, itu dia bisa lepas aja deh. Itu untuk fitmentnya dia kan sangat oke banget ya kalau menurut saya. Nah di bagian belakang ini udah pas banget, bagian depannya udah pas, nggak gasruk, udah bisa beloknya normal. Nah sekarang yang saya ingin sharing sama teman-teman itu gini teman-teman. Jadi ini kan pendek banget ya teman-teman, pendek banget. Nah caranya kita untuk naikin bodinya itu gampang banget. Jadi kita tinggal putar aja. Nah aslinya itu segini teman-teman, aslinya segini. Cuman kalau kita taruh di track itu dia ambles ya, pendek banget. Nah sekarang kalau caranya, kalau misalkan kita mau drifting ya, kan nggak mungkin kalau kita driftingnya itu yang pendek banget ya. Nah itu kita tinggal putar di bagian shocknya yang ini teman-teman. Ini ya, saya putar. Oke, misalkan segini, yang kiri juga saya naikkan, kelas segini lah. Nah jadi dia lebih naik teman-teman. Nah kayak gini, kalau nggak kelihatan ya, saya naikkan lagi suspensinya. Ya segini lah. Nah dia kan jadi naik ya, dia suspensinya jadi main. Nah kayak gitu, jadi enak banget teman-teman. Kalau di Supernova itu banyak banget yang bisa kita setup, yang bisa kita pokoknya seperti apa yang kita mau, itu dia banyak banget yang bisa kita setting. Oke, disitu udah. Sekarang kita buka aja untuk bodinya.
Itu dari suspensi belakang ya teman. Kalau misalkan kalian pengen naikkan suspensi, itu mudah banget caranya. Kalian tinggal putar-putar shocknya yang ada di sini. Nah yang ini kalian tinggal putar naik atau putar turun. Kalau dia turun ya dia akan soft banget jadinya. Kalau kita putar naik, dia akan lebih keras, jadinya dia akan lebih tinggi kayak gitu. Lalu kita ke shock depan ya. Nah shock depan ini sama juga teman-teman, cuman dia agak lebih ribet untuk setting tingkat kerasnya ya. Itu jadi kita pasang itu dia ada spacer di bawah sini teman-teman, kalau kelihatan ya. Nah spacer ini, nah semakin banyak spacer dia akan semakin keras dan semakin tinggi. Kalau nggak ada spacer dia soft dan dia semakin pendek teman-teman, kayak gitu. Nah kalian juga bisa setting tinggi rendahnya itu dari sini ya, dari sini. Kalau kalian putar dia agak lebih panjang ya otomatis dia akan lebih tinggi ya. Kalau dia lebih pendek otomatis dia akan lebih pendek juga. Oke, itu dari suspensi. Sekarang kita ke mana ya? Belakang ya. Kita ke gearbox atau ke gear ratio. Nah, ini juga enak banget teman-teman kalau ini Supernova ya. Kalian bisa dengan gampang sekali setting FDR yang kalian mau atau final drive ratio ya, lewat ini ya, pinion sama spurnya. Jadi kita bisa ganti-ganti ini pinion sama spurnya ini ya sesuai seperti apa yang kita mau ya. Kalau misalkan kita pengen FDR-nya lebih besar ya pinionnya kita kecilin, terus spurnya kita besarin. Kalau misalkan kita pengen FDR-nya lebih kecil ya kita tinggal besarin pinion dan kecilin spursnya. Oke, nggak hanya itu teman-teman, untuk pilihan motor ya, untuk motor mount lah atau motor position lah ya, lebih tepatnya itu ada 3 macam teman-teman. Jadi yang pertama kayak misalkan gini ya, yang pertama adalah dia rata body lah ya, rata kit. Yang kedua top motor mount, itu kita bisa berubah ke atas kayak gini. Nah dia jadi di atas. Kalau di atas gini dia akan kalau misalkan waktu drifting itu dia lebih grip karena body rollnya lebih dapat teman-teman, karena posisi bebannya ada di atas ya. Itu, dan yang ketiga itu motornya kita rubah ke belakang. Jadi satu paket sama gearbox ini kita pindah ke belakang. Jadi shocknya ini ada di bagian tengah ya nanti. Nah, dan ini adalah dudukan active tow teman-teman. Jadi active tow-nya ini kayak gini ya. Nah semakin dia kesini, semakin dia rendah, semakin dia main, maka dia active tow-nya akan main seperti ini, akan tow in lah. Nah cuman di sini untuk setup active tow-nya saya pindah ke bagian bawah ya, supaya dia nggak terlalu ekstrim mainnya. Kalau misalkan kalau defaultnya sih di bagian atas ya teman-teman, di bagian atas dari posisi ini. Jadi dia dapatnya di atas. Itu dia mainnya banyak banget teman-teman. Jadi begitu dia agak main sedikit, dia akan langsung tow in. Nah kayak gitu. Nah cuman di sini saya masih pengen nyoba settingan untuk active tow-nya nggak terlalu aktif banget, biar nanti kita kerasa ya bedanya begitu kita setting active tow, kita tahu bedanya.
Oke, dari situ sekarang lanjut lagi ke steering ya. Steering saya rubah dari direct servo, harusnya kan ada di atas ini kan, lubang apa untuk servo mountnya. Nah, saya sekarang nggak pakai direct servo, sekarang saya pakai bell crank kayak gini atau T-steering, ya macam-macam lah orang-orang kalau nyebut ya, tapi kayak gini teman-teman. Nah, dia servonya tidur, lalu dia narik tuasnya yang di sini, lalu dia bisa beloknya kayak gini. Nah, settingan ini lebih nggak terlalu sensitif ya. Jadi kalau direct servo itu dia sensitif banget. Jadi bukaan angle-nya itu gede banget teman-teman. Bukaan angle-nya itu kalau jalan tuh sampai mentok kayak gini. Nah, kalau saya pakai yang ini settingnya, jadi dia bisa bukaan angle-nya bisa besar juga bisa kecil. Nah, kenapa angle kecil? Karena angle kecil tuh kadang kita butuhkan untuk ngejar ya, untuk attacking. Kalau angle-nya gede terus kita nggak bisa laju. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk setup awal dari Lea Supernova saya. Setup ini pun belum berakhir ya, belum final, karena ini memang baru jalan banget lah, baru beberapa hari yang lalu jalan. Udah kita instali elektroniknya, kita setup gyronya kemarin, kalian udah lihat videonya. Ya, nanti kita akan setup lagi supaya lebih enak ya, dan juga bannya. Ini saya lagi nunggu ban yang sama kayak ban lock tire-nya yang dipakai teman-teman main mini RC drift di Indonesia lah, lock tire-nya. Nanti kalian saya kasih tahu pakai bannya apa. Pokoknya bannya ini brand new, belum ada yang pakai, baru Sunrise Garage saja yang pakai nanti. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di setup berikutnya ya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Bye bye.